otoritas, dan kekuasaan namanya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa dan kekuasaan, dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Efesus 1 ayat 19-21. Dalam Efesus 1 ayat 17-18, Roh melalui Rasul Paulus memanjatkan doa yang indah bagi umat Allah. Saat dia bergerak dalam doa, dia menunjukkan kepada kita sesuatu tentang siapa Yesus sebenarnya dan menjelaskan otoritas, kuasa dan kekuasaan yang diberikan dalam namanya. Ayat ke-19-20 mengatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Perhatikan bahwa Allah membangkitkan Yesus dari kematian dan menempatkan dia di sebelah kanannya sendiri. Tangan kanan bukanlah menggambarkan tentang arah atau lokasi secara geografis, namun itu menyiratkan tentang tempat kekuasaan. Ketika engkau menyebut seseorang sebagai tangan kananmu, yang engkau maksudkan adalah dia mewakilimu. Dia memiliki wewenang untuk bertindak menggantikan engkau. Yesus berada di tempat Tuhan. Di mana tepatnya itu? Dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Efesus 1 ayat 21. Disitulah Yesus berada, posisi otoritasnya. Jadi nama Yesus Kristus berada di atas setiap kekuasaan, setiap pemerintahan, dan setiap otoritas. Terjemahan Alkitab Wedge memberikan kita terjemahan yang lebih baik dari Efesus 1 ayat 21. Ini memberitahukan kita bahwa Yesus berada di atas setiap pemerintahan dan otoritas, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan setiap nama yang dapat disebut. Tidak hanya di masa ini tetapi juga di masa yang akan datang. Tidak heran para rasul menggunakan nama Yesus dan menguasai dunia pada zaman mereka. Inilah yang harus ditemukan kembali oleh orang Kristen di seluruh dunia hari ini, kuasa nama Yesus. Belajarlah untuk menggunakan nama itu dalam segala situasi. Mari kita mengucapkan pengakuan. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama, dan aku menggunakan nama itu sebagai alat hari ini. Namanya lebih hebat dari kanker. Itu menggantikan anggota badan yang cacat. Itu membuka mata yang buta, membuka telinga yang tuli, dan membangkitkan orang mati. Dalam nama Yesus aku menyatakan bahwa aku lebih dari seorang pemenang, seorang juara selamanya, berbuah dan produktif selamanya. Terpujilah Tuhan.